Lagi, balik lagi di channel gua. Hari ini gua nggak bakal lanjutin video gue yang kemarin, tapi gua bakal bikin video lagi. Sorry, maksudnya bukan ngelanjutin video, tapi gua bikin video lain tentang Heart Iron juga, cuman kita negaranya beda. Hari ini kita bakal pegang Jepang. Jepang sendiri di Perang Dunia Kedua itu salah satu negara terkuat penjajah ya. Nomor ya sama-sama fasis, nganut fasis juga. Jadi dia Itali sama Jerman itu mereka tuh bersekutu. Jadi di Perang Dunia Kedua tuh mereka bersekutu buat ngalangin negara-negara lainnya. Jepang juga punya histori sejarah tentara yang cukup bagus. Nanti kita mulai aja. Oke. Langsung perang aja ya. Kalau dari 1936 tuh prepare. Ini kita langsung war aja. Ya. Kaisarnya seperti biasa Hirohito. Kaisar Jepang paling terkenal karena sanggup menguasai Asia. Nanti kita bakalan menguasai Asia ya, sampai ke Indonesia tentunya. Cuman PR kita sekarang itu ngalahin Cina dulu, yang notabene lebih besar ya daripada si Jepang sendiri. Terus Cina juga udah aliansi sama komunis Cina. Sekarang tuh cuma ada komunis Cina. Kalau dulu tuh ada Cina sama komunis Cina ya. Jadi dua negara yang berbeda. Cuman sekarang mereka udah gabung jadi komunis Cina ya, makanya di Cina sekarang komunis. Oke, langsung aja. Oke, ini dia Jepang. Dan dulu itu Korea Utara dan Korea Selatan itu termasuknya Jepang ya. Mereka tuh dulu berdaulat sebagai negara, cuman di Perang Dunia Kedua, setahu gue itu mereka tuh masih termasuknya Jepang, masuk ke wilayah kekuasaan Jepang. Ini Korea Utara, ini Korea Selatan. Oke, seperti biasa kita prepare dulu. Nah ini proses listrik. Kalau di Jepang nguasain Asia yang notabene pulau-pulau, jadi harus kuat di angkatan lautnya dulu. Soalnya nanti kita juga bakal perang sama Amerika. Seru banget tuh perang sama Amerika. Kalian yang mau tetap nonton tuh pokoknya nanti liatin aja perang sama Amerika, pokoknya seru. Nanti soal sumber daya nggak usah terlalu hirauin ya, kita sekarang belum perang sama persekutuan Cina. Dia punya sumber daya alam yang banyak, jadi gitu. Tapi masa sih gak menang. Oke, ini satu lagi. Jepang tuh menonjol di infanterinya. Jadi infanteri Jepang tuh yang di Perang Dunia Kedua itu katanya paling kuat sih. Soalnya mereka tuh kayak nggak takut mati gitu. Udah nyerahin hidupnya tuh cuma buat kaisar mereka. Hebat kan itu. Mereka tuh kayak rela gitu menyewakan
menyerahkan hidupnya. Seluruh dari Jepang tuh pokoknya nggak takut mati lah. Julukannya aja infanteri banzai. Makanya pernah gua nonton di satu film Hacksaw Ridge tuh, Jepang tuh ya kata tentara Amerika, karena mereka tuh bukannya pengen perang tapi pengen mati aja gitu. Niatnya tuh berangkat perang tuh buat mati. Emang sih budayanya mungkin budayanya dari segi kehormatan mereka tuh mungkin tinggi. Ini sambil gua ngecek, sambil liatin ya, gua ambil apa namanya, risetnya apa aja di sini. Yang pasti gua ambil yang buat mendukung biar menang aja. Ini dulu, nanti ini bisa diubah nih. Ini artinya logistik dulu, soalnya kita pengen tahu bagaimana. Ini infanteri ya, jangan motor aja tuh nanti setelah kita mulai perang pakai tank, tapi maksudnya berbanyak tank. Sekarang infanteri dulu deh buat dijajah negara lain maksudnya. Soalnya infanteri itu lebih gampang dibawa sama angkatan lautnya. Oke, terus ini sumber daya, minta sama Amerika dulu, toh belum perang sama Amerika. Ini juga sama, minta sama Indonesia dulu. Indonesia tuh dari dulu penghasil karet terbanyak loh, lihat hampir 304 karetnya. Makanya dulu si kampret Belanda tuh ke kita tuh ngejajah tuh banyak ya. Aduh, coba aja kalau Pak Jokowi hidup zaman dulu ya. Udah ada Pak Soeharto nih, kalau maaf. Ya jalanin dulu. Nah, mulai nih perangnya. Tuh kita bersekutu sama Mengkuku, Mas Koku. Pokoknya ini intinya, ini dulu jajahan Jepang, jadi aliansinya Jepang juga jajahan, mereka tuh takluk, habis itu mereka ya ikut aliansi karena mereka takluk, jadi mereka pro ke kita gitu buat perang sama Cina. Nah di sini nih, stop dulu waktunya. Nah kita pembagian pasukan nih. Ini tips lagi dari gua. Di sini ada kalau gua bagi ada 4 medan ya. Satu tengah, ini buat nyerang sampai ke ibu kotanya Chongqing. Yang kedua nih buat ngalahin Cina komunisnya, ini kuat banget sih, meskipun negaranya kecil tapi kuat banget. Yang keempat di sini di atas pojok, ini buat hajar sampai ke yang sini Xinjiang. Terus yang di bawah ini buat ngambil seluruh pangkalan, bukan pangkalan sih, pelabuhannya. Jadi dia tuh nggak dapat suplai dari manapun. Sebenarnya kalau kita perang sama negara yang punya suplai negara yang cukup banyak, sebenarnya ngerebut pelabuhan tuh bukan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang benar-benar bisa ngalahin negara tersebut ya, cuman berguna aja sih, berefek. Jadi dia nggak dapat suplai apapun dari negara lain ataupun dari bantuan dari negara lain. Ini dia cuma dapat bantuan dari ini doang, Uni Soviet, karena sama-sama komunis mungkin. Oke, kita bagi mulai sampai ini satu. Ini kita langsung ke jenderal. Udah ada 4 serangkai di sini langganan gua. Nih. Tunjuk Takada. Oh iya, ini sebenarnya kita kasih bisa apa nama jenderalnya bisa kita rubah ya sesuai kemauan kita. Cuman gua kadang kalau main Jepang, karena main Jepang ya, gua fans banget sama One Piece, jadi gue ganti jenderalnya angkatan lautnya One Piece. Kita kasih Aokiji. Tapi ini ngerekam gak sih? Oh, ngerekam kok. Aokiji. Ya. Ini
hajar ke pelabuhannya langsung. Terus yang kedua, yang di tengah nih, harus pasukan yang kuat ya. Nih, kasih jenderal paling kuat. Ini ngaruh ya, sebenarnya ngaruh banget. Jenderal-jenderal tuh nggak asal pilih, mereka tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang dapat medali, ada yang enggak, itu juga ngaruh. Buat apa, ngkoordinir ya. Ini apa ini? Terus ini yang di atas buat ngerebut. Sini komunisnya. Zero. Buat hajar sampai ke Sikyangnya, sampai ke sini nih. Ini nggak cuma 2 ya, nanti gue tambahin. Ini begitu lah. Oke, sekarang tinggal tambahin. Nih, ini ada pasukan jaga base, kasih aja, tambahin ke sini, nggak apa-apa. Pokoknya intinya kita menangin dulu Cina-nya, baru kita persiapan hadapin Uni Soviet. Kenapa gue banyakin di bawah? Karena yang paling gampang buat ngedorong itu bagian bawah ya, gampang banget kedorongnya. Terus langsung masuk ke tengah, ke jantung ibu kota. Jadi enak aja. Jadi makanya gue banyakin bagian bawah. Ini ya bagian atas. Terus satu tips lagi nih di bagian bawah sini. Nih, ini kan emang kita udah dapetin 1, 2, 3, 4 pelabuhan. Cuman menurut gua nggak penting sih sebenarnya pelabuhan. Yang penting dia kita tambahin di sini. Nih, pelabuhan yang penting-penting aja. Ini kita kesini. Nah, tapi lu jangan style apa namanya ini ya, agresif ya, style yang biasa aja. Soalnya kalau ngedorong lu pasti kalah. Di sini Cina lagi bagus, jadi jangan terlalu agresif di situ. Ini kita kasih jenderalnya smoker. Di sini cukup bagus sih pertahanan mereka. Jadi sekalinya kita ngedorong, kita malah yang kedorong gitu. Terus sebelah sini yang kita sama Prancis. Kalau sekarang tuh dekat sama Kamboja dari sini tuh masalah. Ini juga malah gue nggak dorong sama sekali lah, gue diamin aja gitu. Cuman kasih aja, nanti pas waktu kita lini depan sini udah mulai masuk ke tengah, ini baru nyerang dari sisi belakang. Jadi kita tuh tusuk dari belakang terus dari belakang gitu. Harus pakai trik lah biar maksudnya gampang juga gitu pas udah majunya di bawah. Oke, udah ready. Kita percepat. Nah, ini mulai. Nah, yang belum itu angkatan udaranya. Nah, ini angkatan udara nih. Jangan pakai yang di sana dulu. Sebenarnya Cina tuh angkatan udaranya dikit banget. Makanya gak usah terlalu gimana, pakai yang ada aja. Yang deket-deket aja pakai. Ini nggak bisa dipakai. Ini khusus buat carrier ya. Nih, yang ada logo kayak gini. Ini buat khusus carriernya angkatan laut. Jadi buat kapal gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai buat perang darat. Mereka cuma perang laut aja.
Nggak tahu gue gimana cara pakainya. Biasa sih kalau udah itu kepake sendiri sih biasanya. Kalau kapal lautnya carrier-nya udah jadi, mereka suka kepake sendiri. Udah, udah mulai nyerang. Udah mulai jalan. Perfect price. Oke. Nah, sekarang kita bikin pasukan. Seperti yang gue bilang dari tadi. Jadi infanteri kita harus banyak infanterinya. Jepang tuh infanterinya bagus banget. Dan template-nya lo lihat sendiri, template Jerman itu tuh tanknya banyak banget nih. Tanknya Jerman tuh banyak banget template-nya. Cuman kalau apa namanya? Kalau Jepang itu cuma sedikit. Jadi nggak usah terlalu banyak. Ini juga cukup lah. Nggak usah terlalu banyak bikin tank ya kalau di Jepang tuh. Soalnya mereka infanterinya sih. Pakai infanteri dong mereka juga kuat sih. Soalnya entah banyak kan musuh juga kalau yang para pemilik tank kayak semacam eh, apa Inggris, terus Prancis, terus eh, negara lain yang punya tank kayak Uni Soviet. Kalau di perang di Eropa kan kebanyakan orangnya udah pada punya tank semua. Jadi si Jerman harus punya tank banyak. Kalau nggak pakai tank mereka nggak bakal bisa menguasai Eropa. Cuman kalau Jepang itu nggak perlu. Oh ya, sedikit bahas tentang pemimpinnya ya. Tentang negara Jepang. Sekedar share aja. Gue sih sebenarnya ngefans banget sih sama Jepang sih. Berharap banget gitu. Maksudnya kalau bisa Indonesia kayak Jepang gitu. Dulu kita sekolah tuh SD tuh 6 tahun ya. 6 tahun tuh belajar cara nulis, cara baca. Tapi di Jepang, gue pernah dengar sih. Di YouTube juga ada vlog bilang bahwa kelas 1 sampai kelas 2-nya sampai kelas 3-nya itu di Jepang tuh mereka nggak difokusin buat belajar, tapi difokusin buat tata krama katanya. Dan gue percaya sih. Gue pernah lihat contoh. Mungkin ada yang pernah nonton film apa namanya film premanya Jepang kayak Yakuza gitu. Meskipun preman mereka tuh sebelum makan tuh suka ngedoa dulu kayak itadakimasu gitu. Kalau udah makan terus kada sama DS jadi kayak meskipun mereka berandal tapi mereka tuh inget sama yang ngasih makanan, inget sama yang pencipta gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak lebih tertib aja gitu, preman tapi sopan gitu, nggak kayak kita orang biasa aja mau makan ada yang nggak inget main jeblok-jeblok makan aja. Itu makanya yang bikin gue salut sama Jepang tuh itu. Mereka tata keramanya dijaga banget sih. Meskipun animenya bagus-bagus, terus ya film-filmnya bagus-bagus. Kayak salut deh. Nah, ini udah mulai masuk ya. Dari bawah, ini kita pasti kedorong nih. Yang di sini nih, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti ini juga bakal datang, terus kita kuasain lagi. Ini belum dikasih pasukan, dikasih nama. Ini siapa ya? Apa? Admiral Angkatan Laut. Kobi. Wih, Jerman udah nyerang tuh ke Polandia yang gua kasih video lihat kemarin. Tapi kita udah menyerang duluan, nggak apa-apa. Kita rebut-rebutan siapa yang paling banyak sama Jerman sekarang. Kuasain negaranya. Tuh, udah mulai kedorong. Nih, masih pakai senapan lama ya. Masih pakai senapan lama, senapan clock gitu.
Oh ya, kemarin ada yang komen katanya speakernya terlalu gede. Gue coba kecilin deh. Biar suara ngomongnya kedengeran gitu. Tuh, udah mulai nyerang. Terus kenapa clock tuh. Kenapa gue bilang tadi banyak ini pelabuhannya? Soalnya pelabuhannya itu apa namanya? Mereka tuh semakin ditarik lebar jarak perangnya, pasukan tuh semakin kebagi gitu. Terus mereka tuh kalau one by one, pasukan Jepang sama Cina, ya otomatis pasukan Jepang lebih menang. Yang gue bilang tadi, infanterinya kuat banget sih emang, gila. Terus sumber daya, bukan sumber daya, maksudnya jumlah pasukan infanterinya juga cukup banyak, satu divisi. Coba kita latihan satu divisi, kita infanterinya ada berapa orang? Ada 6K. Tuh, 6.000 pasukan. Coba ya si siapa namanya si Jepang bisa dilihat nggak? Si itunya bisa dilihat nggak? Dikit kayaknya ya. Sampai 8 sampai 137 doang. Makanya kita menang ya. Meskipun jangan pakai senapan zaman dadul, senapan clock, senapan orang Shimazu yang cuma bisa tembak sekali isi. Belum punya berdet manja kalau kata Bang Alek. Ini juga kok nggak nyerang. Ini udah speed semua kan. Ini cus tambahin. Nih dulu ini punya Portugal nih. Nih punya Portugal, sini punya Inggris. Gue jadi heran, mereka tuh punya apa ya? Punya pelabuhan-pelabuhan yang di negara orang gitu ya. Nggak jelas ini. Emang zaman Perang Dunia Kedua sih dulu negara belum terkoordinir seperti sekarang ya. Jadi masih bisa diambil alih gitu aja. Kayak suatu pulau nih, gue juga heran nih di sini nih. Lihat tuh, United Kingdom ada pulau di sini. Sini juga ada. Coba nih, setahu gue ini nih. Aneh banget coba di sini pulau buat apa gitu. Gitu tuh Inggris emang United Kingdom, makanya dijajah. Oke, lanjut ya. Karena lama gue percepat aja. Pasukan kavaleri. Kita lihat di max-nya gedean kita tuh, sama di base-nya juga gedean kita, kedorong. Nih kuat banget 2 biji doang padahal. Walah. Kalau pasukannya udah yang jadi, langsung kasih suruh harapan tuinnya. Biar cepet, kasihan yang nonton nunggunya lama. Belum ada yang jadi ternyata. Harus bersabar teman-teman.
Nah, udah dapat tuh. Udah kedorong, udah mulai masuk. Di sini kita belum perang angkatan laut dulu ya. Maksudnya gue belum keluarin angkatan lautnya. Biarin aja dulu. Toh nggak ada perang laut juga. Ini masukkan tambahan. Kita kasih ke sini. Nih di atas juga udah mulai kedorong tuh. Udah mulai masuk. Pasukan satu-satu doang mah. Masa iya sih? Oh, langsung kedorong lah. Ini nih yang kata gue bilang tadi. Tuh, mulai kedorong. Tapi gue yakin deh nggak bakal sampai ke ibu kotanya. Gue juga nggak tahu kenapa. Oh, ini pegunungan. Nih, buat yang belum tahu ya, belum gue jelasin. Swiss itu nggak ikut perang dunia kedua, karena medan buat masuk ke Swiss itu nih samping apa namanya? Ini kita lihat ya Swiss ya, biar ngobrolnya enak nih. Nih ada sungai sama di sini ada pegunungan. Jadi kayak